Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Muhammad Khatib Arifai, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Dengan saya, Hafidh Hidayat, NIM 19114004944, semester 6. Untuk materi kali ini, mari simak video ini. Oke, sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia yang sering disingkat dengan SISDM. Nah, ini merupakan sebuah bentuk interaksi atau sebuah pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan sistem teknologi informasi. Jadi pada intinya, sistem ilmu manajemen dan teknologi informasi itu saling berkaitan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Oke, pengertian dari sistem informasi sumber daya manusia. Nah, di mana manajemen sumber daya manusia ini bisa merupakan suatu proses menangani berbagai masalah. Nah, berbagai masalah dalam bentuk apa? Dalam ruang lingkup seperti organisasi, perusahaan, dan dapat juga menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Bagian unit yang biasanya mengurusi SDM adalah itu sumber daya manusia itu adalah HRD ya, atau disebut dengan Human Resource Development. Karakteristik informasi. Pada informasi juga memiliki karakteristik ya, terutama dalam bidang sistem informasi sumber daya manusia ini. Nah, yang pertama itu timely ya, atau tepat waktu. Di mana ketika kita ingin mendapatkan suatu informasi itu harus tepat waktu. Percuma ketika kita tidak tepat waktu, maka informasi tersebut akan ketinggalan. Nah, yang kedua accurate ya, atau disebut dengan akurat. Nah, pada dasarnya kita untuk mendapatkan informasi itu harus lebih akurat lagi. Jangan kita mendapatkan informasi tapi tidak secara akurat. Nah, itu bisa menyimpang informasi-informasi yang harus kita informasikan gitu. Jadi seterusnya ringkas. Nah, pada informasi ini jangan terlalu bertele-tele. Nah, informasi ini harus dijelaskan secara ringkas. Yang terakhir yaitu relevan. Nah, informasi yang kita berikan atau yang kita dapat itu harus relevan sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya yaitu complete ya, atau lengkap. Jadi kita mendapatkan informasi atau menerima informasi itu harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah atau hanya separuh gitu. Jadi nanti yang ada informasi tersebut tidak jelas. Kali ini pembahasannya yaitu fungsi sumber daya manusia atau fungsi SDM. Nah, pada fungsi SDM ini memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu perekrutan penerimaan. Jadi dalam suatu organisasi itu harus ada yang namanya penerimaan atau rekrutmen karyawan baru kalau dalam bidang perusahaan. Kalau dalam bidang organisasi itu rekrutmen anggota. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Jadi pada suatu organisasi atau perusahaan itu, perusahaan membekali kepada karyawan atau anggota dan organisasi itu memberikan pelatihan. Supaya apa? Biar SDM-nya itu lebih meningkat dan sedikit mengasah skill yang dari tadinya tidak bisa dan menjadi bisa. Nah, pada perkembangan zaman seperti ini, tentu pengupdatean skill itu butuh ya. Apalagi di era zaman digitalisasi ini, maka SDM sumber daya manusia itu butuh ditingkatkan melalui sistem teknologi maupun sistem informasi. Selanjutnya, manajemen data. Dalam perusahaan itu terdapat manajemen data yang dimana dalam manajemen data itu mengolah data-data dari karyawan atau anggota. Selanjutnya, penghentian dan administrasi tunjangan. Tentu dalam organisasi atau sebuah perusahaan itu perusahaan menimbang apakah si karyawannya ini atau si anggotanya ini dapat diberhentikan atau tidak sesuai dengan kinerja yang telah mereka berikan kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu feedback balik dari perusahaan untuk anggota atau karyawan, apa jenis itunya
ya, seperti tunjangan atau gaji. Nah, itu dia fungsi dari sumber daya manusia pada sistem informasi. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada audiens yang sudah menonton dan menyimak video materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya banyak ucapkan terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.